bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, nampaknya ini suaranya kecil sekali. Ya, coba diulangi bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, ya sebagai masih anak muda ya kita harus semangat untuk belajar. Betul Ibu. Ya, semangat untuk belajar ya. Jadi ya semangat untuk anak-anakku sekalian. Absen dulu. Aisyah Dwi, Hadir Bu. Nurul Aziza, Arabiatul Adawiyah. Hadir Bu. Yes, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang kesetaraan dan harmoni sosial. Siap Bu Guru. Ya. Selanjutnya kami akan silakan simak videonya. setelah melihat videonya. Saya bertanya kepada Nurul Aziza, bagaimana? Setelah melihat video tadi, saya simpulkan bahwa Indonesia banyak terdapat berbagai suku ragam, berbagai keanekaragaman flora maupun fauna, terdapat juga berbagai adat tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, dan itu semua memiliki kepercayaan masing-masing. Ya,
Masya Allah, itu tadi jawabannya ya, sangat bagus sekali. Ya, silakan beri aplaus. Ya, Masya Allah. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan tentang pengertian kesetaraan, menjelaskan tentang pengertian harmoni sosial, yang ketiga menjelaskan pengertian masyarakat berkerukunan. Yang keempat menyebutkan tiga ada yang sudah tahu apa itu kesetaraan dan harmoni sosial? Belum, Bu. Ya, kesetaraan artinya kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Kesetaraan menjadi akhir eksploitasi sama manusia. Selain hak yang sama, semua orang harus menikmati kesempatan hidup yang secara umum sama. Perwujudan kesetaraan merupakan penghargaan terhadap martabat individu. Memang ada hubungan antara kesetaraan dan kesamaan, karena orang yang setara akan diperlakukan dengan cara yang sama jika mereka berada dalam situasi yang sama. Kemudian harmonisasi sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Adapun menurut ahli yaitu Spencer, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Hal ini ditandai dengan kerjasama yang secara otomatis dihasilkan melalui pemenuhan kepentingan sendiri oleh setiap individu. Ya, selanjutnya ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda. Kelima kategorinya yaitu kesetaraan hukum, kesetaraan sosial, kesetaraan moral, kesetaraan politik, dan kesetaraan ekonomi. Siapa yang ingin menjelaskan tentang salah satu dari kategori kesetaraan? Saya, Bu. Kesetaraan hukum mengacu pada peraturan bahwa semua warga adalah subjek hukum. Dan kesetaraan politik mengacu pada pengacuan bahwa orang-orang yang menjadi subjek peraturan harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut. Ya, Masya Allah, itu tadi penjelasan dari Rabiatul Adai. Kita beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya siapa lagi yang ingin menjelaskan salah satu dari 5 kategori kesetaraan? Saya, Bu. Kesetaraan sosial adalah kesetaraan sosial mengacu pada 2 gagasan status atau sosial dalam bermasyarakat. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Aisyah. Ya, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya ada yang ingin lagi menjelaskan 5 kategori kesetaraan? Kesetaraan moral. Kesetaraan ekonomi mengacu pada pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Nah, yang kedua kesetaraan moral. Kesetaraan moral mengacu pada setiap warga memiliki nilai yang sama. Ya, Masya Allah, itu tadi penjelasan kesetaraan 5 kategori kesetaraan oleh Nurul Aziza telah menjelaskan ya tentang salah satu 5 kategori kesetaraan. Beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya dan berpandangan bahwa akses semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Kesetaraan sejak awal, para pendukung kesetaraan kesempatan masuk akal hanya jika orang mulai keluar dari posisi yang sama. Kesetaraan hasil, para penganut kesetaraan hasil berpandangan bahwa semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Selanjutnya ada 9 sikap warga masyarakat. Pertama, menyikapi perbedaan secara positif, memiliki sikap akomodatif, berjiwa demokratis, berkomitmen terhadap kesepakatan, berempati,
pada penderitaan orang lain, peduli pada orang lain, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjaga penegakan hukum, transparansi, atau keterbukaan informasi. Selanjutnya, masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural dapat dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, keanekaragaman, dan masyarakat yang memiliki beberapa karakteristik. Menurut ahli yaitu Pierre L. van den Berghe, karakteristik keberagaman tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang sering memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer atau tidak saling melengkapi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dan yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Tadi penjelasan mengenai kesetaraan dan harmoni sosial. Ya, selanjutnya kepada anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya atau yang tidak dimengerti? Dari Ibu. Nah, tadi tanggapan dari anak-anak. Ya, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai 5 kategori kesetaraan. Kesetaraan hukum mengacu pada pengakuan bahwa semua warga adalah subjek hukum. Yang kedua, kesetaraan politik mengacu pada pengakuan bahwa orang-orang yang menjadi subjek politik, subjek peraturan negara, harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan undang-undang yang menjadi dasar peraturan. Selanjutnya, kesetaraan sosial mengacu pada 2 gagasan kesetaraan, status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, kesetaraan ekonomi mengacu pada situasi di mana pembagian sumber daya dilakukan secara adil. Hal ini mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu ketat. Selanjutnya, kesetaraan moral mengacu pada kondisi. Kesetaraan ekonomi mengacu pada situasi di mana pembagian sumber daya dilakukan secara adil. Yang terakhir, kesetaraan moral mengacu pada kondisi di mana setiap warga masyarakat mempunyai nilai yang sama. Mempelajari tentang kesetaraan dan harmoni sosial serta masyarakat multikultural. Karakteristiknya dan 5 kategori kesetaraan serta prinsip kesetaraan. Selanjutnya, kami ingatkan kepada anak-anak besok untuk mengerjakan tugasnya dan besok akan diperiksa. Baik, siap guru. Baik. Ya, selanjutnya mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Amin.